Kita semua tahu emas kan? Logam mulia ini ada di mana-mana, mulai dari perhiasan, ponsel di genggaman kita, sampai portofolio investasi. Tapi pernah kepikiran nggak gimana sih masa depannya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana sumber daya berharga ini sekarang ada di persimpangan jalan antara kelangkaan dan sebuah solusi cerdas keberlanjutan. Nah, ini dia nih masalah utamanya. Cadangan emas yang gampang diakses itu makin sedikit. Tapi anehnya, permintaan kita malah terus-terusan naik. Ini kan jadi dilema besar yang harus kita hadapi bersama. Pertanyaan besarnya kan jadi begini, kalau sumber dayanya terbatas, tapi kebutuhan kita nggak ada batasnya, terus gimana dong? Ini bukan lagi cuma soal nambang, tapi soal inovasi dan tanggung jawab kita semua. Oke, biar lebih paham, yuk kita bedah bareng-bareng dilema ini. Ini tuh kayak pertarungan klasik antara keinginan kita yang nggak ada habisnya, sama sumber daya yang ya terbatas. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, permintaan dari sektor teknologi, investasi, dan industri itu meroket. Emas ada di ponsel Anda, di portofolio Anda, tapi di sisi lain kita harus terima kenyataan. Emas itu sumber daya yang nggak bisa diperbarui. Sekali habis, ya udah, habis selamanya. Terus, gimana dong cara kita ngatasin dilema ini? Jawabannya, ternyata ada di satu konsep kunci yang bakal mengubah cara kita memandang seluruh industri ini. Yap, jawabannya adalah penambangan emas yang berkelanjutan. Jadi, ini bukan lagi soal asal gali emas dari tanah, tapi ini sebuah perubahan cara berpikir. Tujuannya adalah menyeimbangkan kebutuhan kita akan emas dengan tanggung jawab untuk tidak merusak planet kita dalam prosesnya. Nah, gambar ini nunjukin inti dari keberlanjutan dengan pas banget. Bukan soal milih mana yang lebih penting, tapi gimana caranya bikin ketiganya seimbang. Kebutuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial, semuanya harus jalan bareng. Oke, sekarang kita dalemin lagi. Gimana sih cara kerja pendekatan yang seimbang ini? Intinya, semuanya bersandar pada 3 pilar utama. Yang pertama, pilar teknologi hijau. Kita udah nggak bisa lagi nambang pakai cara lama. Kita harus melakukannya dengan cara yang lebih pintar dan pastinya lebih bersih. Intinya gini, teknologi hijau itu secara aktif meminimalkan dampak buruk penambangan. Artinya, polusi kimia berkurang, penggunaan energinya jauh lebih efisien, dan cara ngelola limbahnya juga lebih baik. Jadi, ekosistem di sekitarnya tetap terjaga. Pilar kedua ini unik banget. Fokusnya bukan lagi ke bawah tanah, tapi justru ke atas tanah. Ternyata, tambang emas terkaya di masa depan, jangan-jangan ada di laci meja Anda. Nah, ini namanya urban mining, dan konsepnya tuh cerdas banget. Kita ambil limbah elektronik, ponsel bekas, laptop rusak, terus kita ekstrak emas dari situ. Bayangin aja, 1 ton papan sirkuit dari ponsel bekas itu bisa mengandung emas puluhan kali lebih banyak daripada 1 ton biji emas dari tambang biasa. Keren kan? Cara pintar buat ngurangin sampah, sekaligus memanfaatkan sumber daya yang udah ada. Pilar yang ketiga, dan ini nggak kalah pentingnya, adalah soal manusia. Karena kan nambang itu gak terjadi di tempat kosong, tapi mempengaruhi komunitas dan kehidupan banyak orang. Artinya, perusahaan tambang itu wajib beroperasi di bawah aturan yang ketat, harus melindungi lingkungan tempat mereka bekerja, memprioritaskan keselamatan para pekerjanya, dan yang paling penting, mereka harus ngasih dampak positif buat masyarakat sekitar. Yah, ibaratnya jadi tetangga yang baik gitu. Nah, dengan 3 pilar tadi, masa depan emas jadi kelihatan beda banget nih. Jadi, yuk kita lihat apa artinya semua ini buat dekade-dekade mendatang. Dan ada satu fakta penting nih yang bakal mengubah cara kita melihat semua ini. Kenyataannya pahit sih. Emas yang gampang diambil itu udah hampir gak ada lagi. Cadangan yang tersisa seringkali tersebar dalam konsentrasi yang sangat rendah. Ini berarti, untuk mendapatkan jumlah emas yang sama, kita harus bekerja jauh lebih keras dan biayanya pun jauh lebih besar. Terus artinya apa dong? Artinya, ke depan kita bakal sangat bergantung sama teknologi yang lebih canggih untuk menjangkau cadangan yang sulit, eksplorasi ke tempat-tempat yang lebih dalam, dan tentunya fokus yang jauh lebih besar pada daur ulang emas yang sudah beredar di sekitar kita. Oke, kita udah ngobrolin banyak hal ya, dari dilema, solusi, sampai masa depannya. Tapi intinya, kenapa sih ini semua penting buat kita? Pesan utamanya tuh gini, teknologi canggih itu keren, tapi gak akan ada gunanya kalau kita nggak bijak ngelola sumber daya planet kita. Keseimbangan itu kuncinya.
Jadi, setiap pilihan yang kita ambil hari ini, entah itu mendukung perusahaan yang berkelanjutan atau sekedar mendaur ulang gadget lama kita, itu punya efek berantai. Kita ini secara nggak sadar lagi ngebentuk dunia yang bakal diwarisin ke generasi selanjutnya. Nah, dari semua ini, saya jadi penasaran sama pendapat Anda. Kira-kira, kemana ya kita harus fokuskan energi kita? Apakah ke inovasi untuk menambang dengan lebih baik? Atau memaksimalkan daur ulang harta karun teknologi yang sudah kita miliki? Keduanya memang penting. Tapi mana nih yang menurut Anda bakal jadi kunci buat masa depan emas? Coba deh kasih tahu pendapat Anda di kolom komentar ya.